Baik, kita tuang molasenya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, seperti ini teman-teman. Ini adalah kita membuat pakan kutu air untuk skala banyak. Skala besar ya teman-teman, dengan bantuan kerja bakteri dan bantuan kerja ikan nila. Ini ya teman-teman ya. Ini hasil pemijahan kita nih. Di samping kita membuat pakan kutu air, akhirnya kita dapat burayak nih, ikan nila, dan insya Allah nanti ini akan kita besarkan juga. Pertumbuhannya lumayan bagus ya teman-teman. Ini usianya belum sampai 1 bulan. Ya, metode seperti ini ternyata efektif juga untuk kita melakukan pembesaran. Nah, ini kita lakukan pendederan dulu di sini teman-teman, sampai akhirnya masuk usia matang dan layak untuk kita masukkan ke kolam pembesaran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, semoga senantiasa sehat dan tetap bersemangat untuk kita budidaya ikan hias dan ikan konsumsi teman-teman. Nah, pada video kali ini kami mengulas tentang pakan kutu air untuk jenis Daphnia magna maupun jenis Moina teman-teman semuanya. Nah, ini kami sengaja menyediakan 1 buah kolam terpal ya teman-teman. Kolam terpal ini tadinya kami menggunakan air lele, tapi karena lelenya sudah besar-besar gitu ya, sudah tidak efektif, akhirnya kita uji coba ya atas saran-saran dari teman-teman pengguna YouTube juga ya, teman-teman netizen juga, Bang, bagaimana kalau menggunakan air selain lele gitu kan ya. Nah, dan ternyata hasilnya bagus teman-teman. Nah, ini kami memang sediakan 1 kolam ya, ukurannya itu 1,5 kali 1,5 meter. Ini airnya itu sudah jadi dan sudah sangat layak sekali untuk dipergunakan untuk pakan kutu air teman-teman. Nah, kebetulan di sini sambil kita membuat pakan kutu air, apa salahnya apabila ini ikannya itu bisa kita manfaatkan. Nah, rencana kami akan membuat yang lebih besar ya teman-teman semuanya ukurannya. Nah, seperti ini teman-teman, karena kebutuhan untuk pakan kutu air cukup banyak dan kami berencana untuk melakukan kultur kutu air itu dengan skala yang lumayan besar ya teman-teman, untuk kolam yang ukuran besar, karena itu kami membutuhkan tentunya pakan juga yang banyak ya teman-teman, karena tadi ukuran kolam terpal 1,5 kali 1,5 itu kurang nampaknya ya. Jadi kami membuat ukuran kolam yang lebih besar lagi teman-teman. Ini ukurnya 3 kali 3 meter. Rencana tuh ketinggian air tuh akan kita naikkan menjadi 80 sampai 90 cm teman-teman semuanya. Tapi ini kita pelan-pelan aja naikin airnya. Nah, di sini kami menggunakan untuk aeratornya pompa Resun LP100 teman-teman. Ini kami rakit sendiri seperti ini bentuknya. Nah, untuk di bagian bawah kami tidak menggunakan batu aerator, tapi menggunakan diffuser teman-teman. Bentuknya seperti ini. Ini yang sampelnya seperti ini. Itu juga udah kami rakit ya di bawah sana. Sudah dirakit. Coba kita akan jajal hidupkan aerasinya teman-teman. Kita hidupkan mesinnya. Ya, kita colokkan. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita membutuhkan aerasi yang cukupan, kapasitas udara yang dihasilkan itu 140 liter per menit ya teman-teman. 140 liter per menit. Nah, sehingga ini kami anggap cukup nanti untuk kita pakan kutu air di sini ya teman-teman. Nah, tentunya kita tidak hanya menyediakan pakan kutu air teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita tuh sambil menyelam minum air. Jadi di sini nanti kami akan melakukan pembesaran ikan nila, terutama yang kami rencanakan adalah ikan nila jenis nirwana ya teman-teman. Nanti airnya akan kita naikkan sampai 90 cm ya. Kalau dihitung-hitung ini jumlah air yang tertampung di sini itu sekitar 8 sampai 9 kubik ya teman-teman. Sekitar 8 kubik lah ya, udah kami hitung. Nah, karena itu kita membutuhkan garam krosok itu sejumlah sekitar 8 kg. Nah ini teman-teman, ini adalah kultur kutu air yang baru kami mulai. Ini menggunakan air dari
kolam nila tadi ya, yang kolam pemijahan ini kami ambil airnya itu sekitar 10 liter teman-teman dari sana. Kemudian kami tambahkan dengan air bening biasa dan kami tambahkan probiotik dengan memasukkan aerator kecil seperti ini. Kecil saja ya teman-teman, dan hasilnya alhamdulillah sangat bagus ya teman-teman. Artinya air dari pembesaran kolam nila ini sudah tidak diragukan lagi untuk kita jadikan pakan kutu air. Karena itu kami berencana untuk membuat kolam yang lebih besar agar bisa menghasilkan pakan yang lebih banyak, sehingga bisa kami melakukan kultur kutu air dengan skala yang lebih besar lagi gitu. Dengan ukuran kolam 3x3 dengan ketinggian air 90 cm teman-teman, kita membutuhkan garam itu sekitar 8-9 kg. Nah sekarang kita akan taburkan. Ini kru kami yang siap menaburkan garamnya. Ya, kita taburkan aja secara merata seperti itu teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah biasa bermain biovlog, sudah tidak aneh ya teman-teman dengan aplikasi seperti ini. Kami tidak perlu jelaskan secara detail, tapi ini mungkin bagi teman-teman untuk skala kultur kutu air skala rumahan perlu kami secara detail jelaskan. Jadi untuk 1 kubik air itu kita membutuhkan garam krosok itu 1 kilo ya teman-teman. Jadi kalau 8 kubik air berarti kita butuh 8 kilo. Nah sekarang selanjutnya kita akan masukkan dolomit. Nah untuk dolomit ini teman-teman, ini dolomit yang kualitas super ya. Jadi kita masukkan dulu ke dalam bak ini. Jadi jangan langsung ditabur ke kolam. Jadi kita seduh dulu dengan air ya teman-teman. Jadi kebutuhan dolomit itu untuk 1 kubik air itu butuhnya 50 gram teman-teman. Jadi di sini kita sekitar butuh 450 gram dolomitnya teman-teman. Sekarang kita akan seduh dengan air. Jadi tidak sampai setengah kilo ya teman-teman, kurang dari setengah kilo, lebih kurang 450 gram. Baik teman-teman semuanya, sekarang diaduk dulu ya supaya merata gitu. Karena biasanya dolomit itu walaupun dolomit yang bagus super, biasanya ada aja ya bagian yang kasar-kasar yang sedikit, nanti itu tidak akan kita masukkan. Jadi kita akan ambil bagian yang halusnya saja teman-teman. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada bagian yang kasar ya di bawah. Itu harus kita aduk lagi ya teman-teman. Kita aduk lagi dengan, nah dia seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan ini hasilnya bagus. Kita bisa memiliki stok pakan kutu air yang berlimpah, sekaligus kita membesarkan ikan nila teman-teman. Jadi metodenya metode biovlog ya. Jadi memanfaatkan kerja bakteri untuk menghasilkan vlog, di mana vlog itu bagus untuk pakan kutu air kayak gitu. Jangankan kutu air, ikan nilanya pun nanti ikut makan juga tuh vlognya gitu. Kenapa? Karena vlog itu sudah banyak sekali mengandung nutrisi sisa pakan yang dihasilkan dari hasil metabolisme pembesaran ikan nila di kolam ini teman-teman semuanya. Baik, ini tadi dolomitnya masih berlanjut. Air yang tadi bening berubah menjadi putih ya teman-teman, karena kandungan dolomit yang sudah kita masukkan. Tujuan daripada dolomit ini adalah untuk menaikkan pH air teman-teman. Jadi supaya airnya itu pH-nya di atas 6 ya. Jadi tidak boleh asam. Itu akan mempengaruhi sekali terhadap nafsu makannya ikan. Jadi kalau pH-nya rendah, nanti ikannya itu nafsu makannya kurang, sehingga akan menghasilkan metabolisme tubuh juga kurang. Dan tentu saja kualitas daripada air yang akan kita ambil untuk pakan kutu air juga pastinya akan berkurang teman-teman semuanya. Nah teman-teman, untuk langkah selanjutnya kita akan mengaplikasikan molase. Nah ini dia molasenya teman-teman, molase atau tetes tebu ya. Jadi kita takar dulu menggunakan gelas takar seperti ini. Kita gunakan 800 ml. Nah kalau untuk ukuran molase 1 kubik air itu sebagusnya dia menggunakan 100 ml ya teman-teman. Jadi karena ini sekitar 8 kubik airnya, maka kita gunakan 800 ml teman-teman.
Ya, hingga 800 ml ya. Jadi ditakar itu supaya komposisinya pas ya teman-teman. Ini untuk satu botol ini nih 1 kilo ya teman-teman. 1 kilo ini 1 liter ya. Oke, nanti tinggal ditambah kurangnya ya. Nah sekarang kita masukkan ke sini. Jadi harus diaduk dulu. Molase itu kalau langsung kita masukkan ke dalam kolam, dia berhari-hari akan ngegumpal di dasar kolam teman-teman semuanya. Jadi kita tuang seperti ini, kita aduk dulu dengan air sampai rata, baru nanti kita akan masukkan ke dalam kolamnya. Molase yang asli itu biasanya dia kental banget ya teman-teman. Jadi aromanya itu adalah aroma seperti kecap seperti itu, tapi bukan kecap karena ini tetes tebu. Ada sebagian teman-teman yang mengatakan bahwa molase bisa diganti dengan gula putih. Sebenarnya bisa ya teman-teman, cuman kami sudah lakukan uji coba, tiba-tiba kalau menggunakan gula putih itu air berubah menjadi asam, aromanya asam gitu. Jadi menurut kami nggak bagus, walaupun ada beberapa teman-teman mengatakan bahwa bagus katanya pakai gula putih. Menurut kami nggak bagus karena kami udah lakukan uji coba, tiba-tiba airnya tuh asam, aroma bau setelah 2 hari teman-teman. Nggak tahu ya apa karena bakteri penguraiannya sistemnya berbeda dengan molase, dan ikannya juga pada ngapung teman-teman semuanya. Baik, kita tuang molasenya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, seperti ini teman-teman. Ini adalah kita membuat pakan kutu air untuk skala banyak. Skala besar ya teman-teman, dengan bantuan kerja bakteri dan bantuan kerja ikan nila. Wah, jadi kita sambil bikin pakan kutu air sambil kita membesarkan nila juga ya teman-teman. Jadi nilanya juga bisa dipanen gitu ya, minimal untuk kebutuhan sendiri lah teman-teman. Kalau nilainya itu kita bukan buat skala usaha ya, tapi airnya ini yang kita butuhkan. Oke, ini adalah senyawa karbon yang juga nanti akan digunakan oleh bakteri teman-teman. Jadi sumber karbon kita menggunakan molase ini teman-teman. Dan di dalam molase ini tidak hanya senyawa karbon ya, tapi ada senyawa-senyawa lain, terutama kandungan-kandungan glukosa ya teman-teman, karena ini memang berasal dari tebu gitu, dan tentunya itu sangat memperkaya nanti nutrisi yang terdapat di dalam air ini teman-teman. Nah teman-teman, ini probiotiknya. Teman-teman bisa menggunakan ini ya, tapi kami bukan sedang mempromosikan sebuah produk. Ini hanya sebagai kita berbagi pengalaman aja. Kami tidak ada yang ditutup-tutupi ya teman-teman. Apa yang kami gunakan itulah yang akan kami upload dalam video-videonya si Malabapis. Nah ini kandungan-kandungan bakterinya itu ada Bacillus subtilis, ada Bacillus megatherium dan Bacillus polymixa ya teman-teman. Dan ada juga yang carrier ya teman-teman. Nah ini dosis pemakaiannya itu kita menggunakan 10 gram. 10 gram itu untuk 1 kubik air. Berhubung ini kita sekitar 8 kubik airnya, maka kita menggunakan 80 gram. Sementara satu bungkus ini 100 gram. Jadi kita hanya mengurangi 20 gram dari satu bungkus ini, kira-kira saja ya teman-teman. Karena ini booster ya, jadi bakteri starter namanya. Jadi bakteri ini nanti akan berkembang lagi di dalam kolam yang sudah tadi kita aplikasikan dengan berbagai senyawa tadi teman-teman semuanya. Jadi ini hanya sebagai starter, jadi bakteri starternya. Jadi sekali lagi bakterinya ini bakteri baik ya teman-teman. Jadi bakteri Lactobacillus itu adalah bakteri pengurai yang bekerja secara menguntungkan ya.
Jadi termakan oleh ikan, oleh kita pun sebenarnya nggak jadi masalah. Yang penting jangan dimakan langsung ya teman-teman. Jadi hasil metabolismenya boleh kita pergunakan, termasuk salah satunya vlognya ya. Gitu. Bakteri inilah nanti yang akan bekerja sebagai pegawai kita ya untuk membuat nutrisi. Oke, udah kita tuang sekitar, nggak kita ukur ya teman-teman, ini sekitar 80 gram ya, 80% dari satu bungkus. Dan selanjutnya kita akan seduh juga dengan air ya, jangan sampai tidak diseduh dengan air ya teman-teman. Jadi supaya lebih merata masuk ke dalam kolamnya. Oke teman-teman, sekarang tahap yang terakhir adalah kita menanam bakteri starter teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini air yang kita tuang ini mengandung bakteri teman-teman. Jadi bakteri starter dari jenis ketiga, jenis Lactobacillus yang tadi sudah kita sebutkan. Semua aplikasi sudah kita masukkan teman-teman. Lalu kapan kita memasukkan probiotik? Nah, probiotik yang cair seperti ini, semisal E4 atau Probio 7 ya teman-teman, ini akan kita masukkan nanti ya teman-teman, pada saat kita sudah memasukkan ikannya gitu. Jadi sudah kita masukkan ikan, nanti ikan kita akan biarkan dulu berpuasa beberapa hari, nggak langsung kita kasih makan. Lalu setelah ikan mulai diberi pakan, nah barulah di situ kita akan menambahkan probiotik yang cair. Jadi untuk tambahan bakteri-bakteri jenis lainnya ya teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, ini air akan kita diamkan dulu, bakterinya bekerja menguraikan senyawa-senyawa karbon yang tadi sudah kita masukkan, membentuk senyawa-senyawa baru ya teman-teman. Dan selama beberapa hari nanti baru akan kita tebar bibit ikan nila. Nah, ikan nila nirwana di sini teman-teman. Nah, sambil kita akan naikkan lagi airnya hingga mencapai 90 cm teman-teman. Nah, setelah itu air ini sudah bisa kita manfaatkan untuk memberi pakan kutu air ya, mungkin sekitar 1 minggu pasca tebar bibit atau pasca ikannya sudah mulai makan. Di situ sudah bisa kita manfaatkan untuk memberi pakan kutu air, dan insya Allah kita akan mengkultur kutu air dengan skala yang agak banyak. Demikian video ini teman-teman, semoga menjadi inspirasi dan tetap semangat bagi teman-teman semuanya untuk terus berkreasi, berkarya, bereksperimen, dan jangan pernah takut gagal dalam melakukan sesuatu. Semakin banyak yang kita perbuat, maka akan semakin banyak pula yang kita temukan. Semakin sedikit yang kita perbuat, maka kita akan senantiasa menjadi makhluk yang miskin akan pengetahuan. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.